Yo, halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Kuharap baik-baik aja. Kembali bersama gue di sini di channel Es Toko. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke videonya. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas Futopia episode 9. Let's go. Di awal scene, akhirnya terungkap juga identitas dari alkohol dopan. Dia adalah Kagamino Kiku, yaitu neneknya Mas Kuya yang kita tidak sangka dan tidak sadar bahwa dialah dalang di balik semua ini. Di sini yang mengagetkan juga ternyata si nenek ini kenal sama bapaknya Philip, yaitu Sonosaki Ryubei yang telah meninggal sebelumnya. Katanya dia pernah melihat Philip beserta keluarganya itu datang ke desanya untuk menyelesaikan misi arkeologi. Itu berarti nenek ini pernah terlibat dengan organisasi gaya memori, yaitu museum. Selama ini nenek ternyata sudah menggunakan memori itu sangat lama, mulai dari pembangunan desa sampai mengadakan acara pernikahan untuk Kuya, cucu satu-satunya si nenek ini. Dan juga alasan dia mengadakan acara pernikahan itu untuk mencari pewaris alkohol memori yang cocok dan bisa gantiin si nenek ini. Soalnya si nenek ini merasa umurnya udah gak lama lagi. Gue tuh baru sadar ya ketika udah masuk episode ini. Itu langsung keinget tiba-tiba si Yukiji tuh pernah bilang bahwa nenek Kiku ini itu pelanggannya atau temennya. Nah itu kayak semacam clue sebenarnya yang kita bisa sudah tebak, tapi kita nggak pikir sampai ke sana kan karena dianggapnya nggak penting gitu. Lalu nenek berubahlah menjadi alkohol dopan. Dan kekuatan si nenek ini tuh lebih jauh kuat ketimbang para pengantin yang memakainya kemarin. Shotaro dan Philip mencoba melawan nenek tersebut, namun karena kekuatan mereka tidak kuat, tidak cukup. Ya wajar, memori dopannya Silver itu menandakan dopan yang kuat ya. Dan ternyata dia juga high dope, termasuk high dope. Dengan form Cyclone Joker itu nggak bakal sebanding dengan alkohol dopan. Karena mereka sudah merasa kekuatan mereka nggak cukup, Philip dan Shotaro memanggil form terkuat mereka, yaitu Extreme Memory, yang dapat merubah mereka ke final form Kamen Rider Double. Akhirnya Cyclone Joker Extreme debut juga ya di Futopia ini. Form ini salah satu form terkuat di Kamen Rider Double, di mana Philip dan Shotaro itu tubuh dan jiwa mereka tuh bersatu. Jadi bukan cuman jiwa doang, tapi tubuh juga. Mereka juga dapat mengetahui seluruh informasi musuh atau dopan yang mereka lawan hanya dalam hitungan detik. Singkat cerita, Philip dan Shotaro berhasil mengalahkan nenek ini dengan double serangan. Di sini Shotaro juga melakukan sesuatu agar ketika melakukan finishing, tubuh nenek ini nggak kenapa-kenapa. Hanya memorinya saja yang dihancurkan ya. Walaupun si nenek ini kriminal, pembunuh, ya dia tetap lansia atau orang tua ya. Berarti baik hati banget ya si Shotaro ini, luar biasa emang MC kita ya. Yang kasihan di sini tuh Pak Kuya, soalnya dia ini nggak ngerti apa-apa tentang neneknya yang menjadi dopan. Dia seperti shock melihat neneknya seperti itu. Kemudian pelayan geria tersebut meledakkan geria ini dan membakarnya. Dan itu semua atas perintah nenek Kiku, yaitu ketika nenek Kiku kalah, maka geria ini akan segera dihancurkan. Shotaro sempat ingin menolong nenek Kiku, tapi sayang sekali nenek ini nggak bisa ditolong. Endingnya nenek Kiku ini mati ya, terkubur bersama pelayannya. Di sisi lain ada Terui dan Dopan Scream yang masih bertarung. Sepertinya Dopan Scream ini cukup kuat ya. Kalau dilihat-lihat dia bisa menandingi kekuatannya Terui, yaitu Trial. Kemudian Shotaro dan Philip datang ingin membantu Terui, namun secara mengejutkan datang Dopan Brachiosaurus dan juga si Yukiji Bando. Nah di sini nih Bando membongkar sendiri identitas sebenarnya pada Shotaro dan Philip. Di sini Yukiji Bando belum berniat bertarung melawan mereka. Bisa dibilang hanya perkenalan, di mana suatu saat mereka bakal melawannya. Setelah itu Shotaro dan Philip beserta yang lainnya balik ke rumah dan mereka saling diskusi tentang kasus nenek Kiku ini yang ternyata bekerja sama dengan Yukiji Bando. Singkat cerita, Kana-san dan Kurumi-san ini berterima kasih karena pertolongan mereka berdua, lalu mereka pamit untuk pulang. Begitupun si Pakuya yang meminta maaf atas kejadian ini serta merta terima kasih juga, dan dia janji bakal membalas budi kebaikan Shotaro dan Philip karena telah menyelesaikan kasus keluarganya. Di scene akhir Shotaro ingin mengajak Pakuya ini minum bareng gitu ya, tapi ternyata Pakuya ini bukan peminum alkohol. Loh kok bisa? Padahal kan waktu pesta itu terlihat dia minum alkohol, tapi ternyata enggak guys, itu hanyalah teh biasa. Jadi ya dia seperti berlaga minum alkohol itu biar terlihat keren aja di acara pernikahan gitu. So kira-kira
kalau seandainya si Aurora Dopan ini berhadapan sama Shotaro dan Philip, kira-kira siapa yang menang ya, penasaran juga. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau ada pembahasan yang miss, silahkan kalian komen di bawah. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari Toko. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Gua undur pamit. Akhir kata, ciao. Dadah.